Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkah dalam selamat Paskah. Masih setia mengikuti misa live streaming online? Bahkan sekarang ada banyak para pemuka agama, para romo yang kreatif untuk terus menyapa umatnya dengan renungan, dengan adorasi, dengan aneka hal kegiatan keagamaan yang dilakukan secara live streaming maupun online dengan rekaman video. Pertanyaannya adalah, apakah kegiatan yang seperti itu diperkenankan? Mungkin pertanyaan ini sudah terlambat, tetapi tetap perlu kita refleksikan bersama. Terutama hari-hari ini ketika Bapa Suci seolah-olah mempermasalahkan tentang misa live streaming yang bahkan beliau sendiri melakukannya. Baru-baru ini Bapa Suci mengatakan demikian. Keakraban umat Kristiani dengan Tuhan selalu bersifat kebersamaan, personal, intim, dan dalam komunitas. Keakraban tanpa komunitas, tanpa ekaristi, keakraban tanpa gereja, tanpa umat, tanpa sakramen-sakramen, itu berbahaya. Keakraban yang tanpa hal-hal tadi bisa menjadi keakraban hanya untuk diri sendiri, terlepas dari komunitas, dari umat Allah. Benar juga ya, ketika kita semakin masuk dalam pelayanan-pelayanan iman secara live streaming dan online, kemudian menjadi semu perjumpaan dengan jemaat, menjadi semu dan tidak real penerimaan sakramen. Sakramen Ekaristi kita sambut secara spiritual, komuni batin, tetapi tidak real sakramental, roti anggur yang menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu yang ideal, yang kita rindukan. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen termulia. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus, Yesus datanglah. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak seorang pun menghendaki adanya wabah yang membuat kita harus mengambil jarak satu terhadap yang lain. Itu situasi real yang pasti juga atas sepengetahuan Tuhan. Itulah kenapa kemudian diambil cara-cara yang begitu berbeda dengan yang ideal, dengan yang seharusnya. Saudari-saudara, pada situasi yang demikian, apa yang terus-menerus sebaiknya kita hidupi? Tetaplah menghayati hidup rohani, perjumpaan dengan Tuhan, kebersamaan yang virtual ini, dengan tetap membangun kerinduan dalam doa, dalam angan, dalam kehendak, bahwa nanti ada saatnya yang ideal sungguh bisa kita rayakan dalam kehidupan ini. Kesimpulannya apa? Tetaplah nikmati pelayanan-pelayanan live streaming tanpa gelisah. Dengan menyadari bahwa ada bahaya, kita menjadi egoistik, menjadi nyaman hanya dengan itu, dan menghilangkan kerinduan kebersamaan dengan orang lain dalam perayaan iman. Itu bahayanya. Maka kalau bahaya,
kita perlu waspada untuk terus menggerakkan hati, menggerakkan budi, menggerakkan jiwa untuk merindukan, untuk mengangankan, untuk berdoa suatu saat kami akan mengalami bagian gereja yang utuh secara keseluruhan. Selamat merayakan iman live streaming. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Engkau begitu baik. Engkau memberi jalan kepada kami untuk terus mengalami perjumpaan dengan Engkau di dalam doa, di dalam perjumpaan-perjumpaan virtual sekalipun. Tetapi ini sungguh membantu kami untuk terus mengenangkan karya keselamatan-Mu, bersyukur atas penyertaan-Mu, dan berkeyakinan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami pada saat yang susah ini. Tolonglah kami untuk selalu bangkit dalam kerinduan. Suatu saat kami akan mengalami keutuhan gereja-Mu dalam perjumpaan dan pelayanan bersama. Semoga kami boleh menyambut Yesus Putra-Mu dalam sakramen Maha Kudus, dalam suatu perayaan Ekaristi, ketika kami menyambut tubuh dan darah dalam rupa roti dan anggur yang telah dikonsekrasi. Semoga kerinduan ini sungguh subur dalam diri kami, dan kami percaya Engkau akan menganugerahkan pada waktu yang telah Kau tentukan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua dan keluarga selalu dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.